Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita melanjutkan ngaji kitab Tangkihul Qaulil Hafiz bi Syarhi Lubabil Hadis karya Syekh Nawawi Banten sampai pada bab ke berapa? 8 ya. Mungkin agak berisik terdengarnya karena saya berada di Bandara Soekarno-Hatta, sedang menunggu jadwal penerbangan, jadwal flight menuju Jeddah. Nanti di Jeddah transit 1,5 jam, terus menuju Kairo, Mesir. Tapi tetap insya Allah kita akan rekaman ngaji seperti ini. Semoga baik saya maupun panjenengan semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan yang sempurna. Al-Babus Tsaminu, bab ke-8, fi fadilatil adani, dalam menjelaskan keutamaan adzan. Wakilah, dan diucapkan fi tafsiri qaulihi azza wa jalla, dalam tafsirannya firman Allah azza wa jalla, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Surat Fussilat ayat 33. Jadi, waman ahsanu, siapa yang lebih bagus kaulan ucapannya, mimman daripada orang, da'a yang mengajak ilallah kepada Allah, wa amila sholihan dan melakukan amal soleh. Siapa orang yang lebih baik daripada itu, daripada orang yang mengajak kepada Allah dan melakukan kebaikan. Nazalat, dikatakan bahwa nazalat hadil ayatu fil muadzinin. Ayat ini turun menjelaskan tentang orang-orang yang adzan muadzin. Jadi ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang ada yang lebih utama daripada orang yang adzan muadzin. Kenapa? Karena mereka itu mengajak kepada Allah dan melakukan amal soleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man adzana, barang siapa beradzan lis salati untuk salat, sab'asinina selama 7 tahun, muhtasiban dengan mengharap pahala, aimin ghairi ujratin, yaitu tanpa menerima upah atau gaji, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat baginya bara'atan minan nar, terbebas dari neraka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Anas dari Ibnu Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man adzana, barang siapa adzan, sintai asyrata sanatan, selama 12 tahun. Jadi dia adzan selama 12 tahun, menjadi muadzin selama 12 tahun, ay muhtasiban, yakni dengan mengharap pahala seperti tadi, tanpa gaji, tanpa upah gitu ya. Wajabat lahul jannatu, maka wajib baginya surga. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Hakimu an Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar. Wa hikmatu dzalik, hikmah dari balasan surga bagi orang yang menjadi muadzin selama 12 tahun, anna aktsaroma, bahwa biasanya yu'ammarul insanu, manusia diberi umur, min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi, mi'atan wa isruna sanatan, umurnya ini adalah 120 tahun. Nah, ini tentu menjadi debatable ya, tafsiran seperti ini, karena jarang sekali umurnya umat Nabi Muhammad yang 120 tahun ya. Atau kalau misalkan dikomparasikan dengan hadis dari Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 ya. Ini namanya cocoklogi ya. Wal isnata asyarata, dan 12 hadihi, 12 ini kan 12 tahun. Kenapa kok harus 12 tahun? Apa hikmahnya? Usuru hadal umri adalah 1/10 dari umur ini. Nah, kalau umat Nabi Muhammad itu biasanya umurnya adalah 120 tahun, maka 1/10-nya adalah 12 tahun. Sehingga kalau dia melakukan adzan atau menjadi muadzin selama 12 tahun, itu sama dengan dia menjadi muadzin seumur hidupnya jadinya. Wa min sunnatillahi, dan diantara sunnah Allah, anal asyra, bahwa 10 yakumu maqamal kulli, itu menempati posisi keseluruhan ya. Kama qala Allah Ta'ala, apa hujjahnya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati, barang siapa datang dengan kebaikan, dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat dari kebaikan tersebut.
Surat Al-An'am 61. Wa amma hadisu man adzana sab'a sinin, adapun hadis yang awal tadi, yang lain ya, yang sab'a sinin, yang adzannya 7 tahun. Jadi ada hadis lain kan, kalau tadi 12 tahun adzan, kalau ini 7 tahun, fa innaha usurul umri al-ghalibi. Maka sesungguhnya 7 tahun itu adalah 1/10 dari umur mayoritas umat Nabi Muhammad. Kata qala ba'dul muhaddisin, demikian dijelaskan oleh sebagian ahli hadis. Jadi kenapa kok 7 tahun? Karena 70 biasanya umurnya umat Nabi 70, berarti kalau 7 tahun dia ber-1/10 dari 70 itu tadi. Lah, konsepnya 1 dibalas 10, berarti sekali dia 7 tahun, berarti dia sama dengan 70 tahun, sama dengan adzan seumur hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man adzana khamsa shalawatin, barang siapa beradzan pada 5 waktu sholat, imanan karena percaya, karena iman, ayat tasdikon, yakni percaya, bi annal adzana, bahwa sesungguhnya adzan min umuri syariah, termasuk urusan-urusan syariat, wahtisaban, dan mengharap pahala, ayat talaban lil ajri, yaitu mengharap pahala minallahi ta'ala, dari Allah, dan tanpa mengharap upah. Ghufira lahu, maka diampuni baginya, bil bina ilil maf'ul, mabni maf'ul, ghufira bukan wafaro, ya pasif, kalimat pasif. Apa yang diampuni? Ma taqaddama, apa-apa yang telah lewat, min dambihi, dari dosanya, ai minas shaghairi, yaitu dari dosa-dosa kecil. Lagi-lagi yang mukaffiratud dzunub, hal-hal yang bisa menghapus dosa seperti adzan, wudu, dan yang lain, itu yang dihapus adalah dosa-dosa kecil yang dan tidak berkaitan dengan manusia, ya, dengan hak orang lain. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Wal khamsu, kata 5, khamsa sholawat tadi, shadiqatun, itu bisa jadi bi antakuna min yaumin wa lailatin, itu dalam sehari semalam. Jadi kalau orang adzan sehari semalam, berarti 5 kali berturut-turut, itu akan mendapatkan itu tadi, diampuni dosanya. Au min ayyamin, atau dari beberapa hari, atau terpisah-pisah. Hari ini Senin subuh adzan, besoknya nanti tidak ada lagi, besok 1 kali lagi, Selasa, Rabu, Kamis, begitu. Yang penting 5 kali. Dan 5 kali sholat itu bisa jadi berurutan atau terpisah-pisah. Itu poinnya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, salah satun, ada 3 orang, yaksimuhumullahu ta'ala, yang Allah jaga, min adabil qabri, dari, ini bukan kibri, min adabil qabri, dari siksa kubur. Yaitu yang pertama, asyahidu, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu akan diamankan dari siksa kubur. Ya, tapi tetap orang mati syahid itu akan tersandra jika dia punya tanggungan dengan orang lain. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan, yufaru lisyahid illad dain. Semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni kecuali hutang, dan juga tanggungan ke orang lain ya. Tanggungan ke orang lain itu akan dituntut oleh orang lain nanti berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali penjelasannya. Wa huwa syahid yasduqu ala syahidil akhirah, itu boleh diarahkan pada syahid akhirat. Syahid akhirat fakot, syahid akhirat saja. Kamang kutila dulman, seperti orang yang dibunuh secara zalim, itu syahid akhirat. Walau bihasabil hayati, meskipun hanya kelihatannya, meskipun hanya cara pembunuhannya ya, yang zalim itu. Misalkan kaman istahaqqal qatla, seperti orang yang memang berhak untuk dibunuh. Dia misalkan divonis untuk dibunuh ya. Bikot irasi, dengan memenggal kepalanya. Begitu dipenggal, dia harus dibunuh dipenggal kepala gitu. Kalau dipenggal kepala kan selesai, sudah langsung mati, ditebas mati. Fakutila, kemudian dia dibunuh bitawassuti, dengan dipenggal bagian tengahnya, dan jadi tubuhnya diparuh di bagian perut, kemudian dipenggal masalah. Maka ini dolim, orang yang membunuh ini dolim, dan yang dibunuh itu terdolimi ya. Dia jika mati, maka dia mati dalam kondisi terdolimi, dan itu syahid akhirat. Waman mata, dan orang yang mati bigorokin, sebab tenggelam, wain asofihi, meskipun dia bermaksiat dalam tenggelamnya itu ya. Jadi meskipun dia bermaksiat ya. Binahwi syurbi khamrin, misalkan ya, dia semisal minum khamr.
kemudian tenggelam. Jadi minum khamr kemudian tenggelam karena tidak bisa berenang, menyelamatkan diri dan seterusnya. Bihilafi man, berbeda dengan orang ghariko yang tenggelam bisairi safinatin dengan mengendarai, dengan menaiki, dengan menaiki perahu fi waqti haijanir rihi, dalam waktu bergejolaknya angin atau angin kencang. Jadi sudah tahu ombak besar kemudian dia masih menaik perahu. Nah itu nak cari mati. Kalau dia tenggelam maka dia tidak syahid akhirat. Falaisa bisyahidin, maka dia tidak dikategorikan syahid. Waman mata bihadmin, dan orang yang mati karena kerobohan. Seperti di Al-Khazini itu ya. Au harikin, atau kebakaran. Waman mata ghoriban, dan orang yang mati dalam kondisi asing. Maksudnya ada di negara asing, di tempat asing dia mati. Wain asobi gurbati, meskipun dia maksiat dengan pengembaraannya itu. Ka'abikin, seperti budak yang kabur dari tuannya. Wanasyizatin, dan istri yang kabur dari suaminya. Waman mata, dan orang yang mati fitolabil ilmi, dalam mencari ilmu. Walau ala firasyihi, meskipun mati di atas alas tidurnya. Waman mata mabtunan, ini termasuk syahid akhirat ya. Waman mata mabtunan, dan orang yang mati sakit perut. Waman mata bitto'un, dan orang yang mati karena ta'un, karena seperti corona gitu ya, karena wabah. Walau fi ghairi zamani, meskipun bukan di masa ta'un, meskipun bukan di musim ta'un ya, meskipun bukan di dulu, mungkin ada masa-masa tertentu untuk bulan sekian taun gitu ya. Au bi ghairi, atau mati dengan selain taun fi zamanihi, pada masa taun. Atau dia mati karena penyakit lain tapi di masa corona kemarin itu juga dikategorikan mati syahid akhirat. Au ba'da, atau setelah masa taun, atau setelah masa taun. Haisu kana sobiron, dengan catatan dia sabar, muhtasiban, dan berharap pahala dari sakitnya itu tadi. Waman mata iskon, dan orang yang mati karena cinta, rindu, bisartil kafi, dengan syarat menahan diri anil maharimi, dari hal-hal yang haram, hatta anin nadhari, bahkan menahan diri dari melihat lawan jenis yang dicintainya itu tadi. Bihaisu lawihtala, sekiranya kalau dia berduaan kholwat bimahbubi, dengan kekasihnya, lam yatajawaz asyara, maka dia tidak akan melanggar syariat. Nah, ini poinnya adalah, tapi kan kholwat sendiri tidak boleh dalam Islam itu. Kholwat itu tidak boleh. Kholwatnya saja sudah melanggar syariat. Apalagi kalau misalkan melakukan halal yang lain, ya tambah parah jadinya. Jadi ya harusnya tetap tidak boleh, tidak mau kholwat dia. Dia mencintai seseorang, menyayangi seseorang, sayang banget, tapi dia betul-betul menjaga agar komunikasinya tidak melanggar syariat, agar dia tidak berduaan dengan orang itu dan seterusnya. Kalau dia mati dalam kondisi menahan rindu dan cinta seperti itu, maka dia mati syahid akhirat. Wa bisyartil kitmani, dan dengan syarat merahasiakan hatta an ma'suqihi, bahkan dari orang yang dirindukannya, dicintainya. Bahkan orang yang dicintainya tidak tahu kalau dia betul-betul mencintai. Hanya dia memberi kode-kode dengan bunga-bunga, dengan lope-lope, dengan ngirim coklat misalnya, dan seterusnya. Wakal mar'ati, dan seperti wanita allati matat, yang meninggal tolkon karena melahirkan. Perempuan yang mati karena melahirkan, nah, tolkon itu sakit karena melahirkannya. Walau min zina, meskipun hasil lahirannya anaknya itu dari zina, idalam tata sabab, jika dia tidak mengambil sebab atau melakukan sesuatu fi iskotil waladi, untuk menggugurkan anaknya. Kalau menggugurkan beda hal. Wa kadza man mata fujatan, begitu juga orang yang mati secara tiba-tiba, au fi daril harbi, atau mati di negara perang, di daerah perang. Qaulahu Ibnu Rif'ah, hal itu dijelaskan oleh Ibnu Rif'ah, itu adalah penjelasan tentang syahidul akhirat. Wa makna syahadati, makna syahadah lahum, bagi mereka, annahum ahyaun, maksudnya mereka itu syahid akhirat gimana? Annahum ahyaun, bahwa mereka akan hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaquna, diberi rizki. Fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di Quran kan begitu, disamakan dengan orang yang mati dalam perang. Tapi kalau dalam konsep dunia ya dia tetap harus diperlakukan seperti jenazah pada umumnya.
Tidak seperti jenazah orang yang mati syahid karena perang gitu. Cuma di akhirat nanti atau dikubur dia ahyaun inda rabbihim yurzaqun, hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qaulahul Hisniyu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hisni. Wa yasduqu aidan, dan boleh juga makna hadis tadi ya, bahwa orang yang mati syahid itu dijaga Allah dari siksa kubur ala syahid di dunia wal akhirah, pada orang yang mati syahid dunia dan akhirat ma'an, bersamaan. Wahwa adapun syahid dunia dan akhirat dalam man mata, orang yang mati bisa babin dengan sebab min asbabi kita lil musyrikin, dari sebab-sebab berperang dengan orang-orang musyrik, li'la dinillah, untuk meluhurkan agama Allah, la liriyain, bukan karena riya, wasum'atin, dan sum'ah. Bihilafi syahid dunia, berbeda dengan orang yang syahid dunia fakot saja. Syahid dunia saja itu apa? Yaitu dia orang yang berperang. Berperang kan harusnya dia syahid, tapi orientasinya ini orientasi duniawi, bukan akhirat ya. Sebagaimana penjelasan berikutnya. Fala yadkhulu, maka dia tidak masuk fi hadzal hukmi, dalam hukum ini, maksudnya dalam fadilah, keutamaan hadis ini, bahwa orang yang mati syahid dijaga dari api neraka. Wa huwa man mata, ya syahid dunia dalam man mata fi qitalil kufar, orang yang mati dalam memerangi orang kafir, mudbiron, tapi dia membangkang, membelakangi atau kabur ya, ala wajhin, atas jalan, wairi mardin, yang tidak diridhoi syar'an, secara syariat. Lah, al-firar binaz-zafi, kabur dari peperangan, itu kan termasuk dosa besar gitu loh. Termasuk dosa besar. Kalau ada orang meninggal, dia ikut perang tapi kemudian karena melihat musuh banyak terus kabur misalkan ya, atau dia kaburnya tidak secara aturan syariat, maka itu tidak masuk kategori syahidud dunia wal akhirah, dan dia hanya syahidud dunia saja, sehingga tidak masuk dalam apa yang disampaikan dan dijanjikan Nabi di dalam hadis ini. Au mata bi qitalim, atau dia mati karena memerangi di orang kafir, sebab di perang kafir, tapi riaan, karena ria, wasum'atan, dan sum'ah. Ria itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar, ceritanya ingin didengar. Yang kedua adalah yang dijaga dari siksa kubur, wal muadzinu, dan muadzin, ai liwajhillahi ta'ala, yaitu orang yang adzan karena mengharap pahala Allah, la li talabi ajrin min ahadin, bukan karena mengharap upah dari seorang pun. Wal mutawaffa, dan orang yang meninggal, bifathil fa, dengan fathah fa-nya, mutawaffa, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, walailatal jum'ati, dan malam Jumat. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan, faman mata minal mu'minin yaumal jum'ati, barang siapa yang mati dari orang-orang mukmin pada hari Jumat, au lailatahu, atau di malam Jumat, au lailataha harusnya, au lailatahu, atau di malam Jumat, in uddiba, jika disiksa, kan adzabu sa'atan wahidah, maka siksanya hanya 1 jam. Suma yang qatiu, kemudian terputus siksa itu, wala ya'udu ila yaumil qiyamah, dan tidak akan kembali disiksa sampai hari kiamat. Wa kadzalik, sama seperti adab daudatul qabri, adalah himpitan kubur. Wallahu a'lam. Siksa kubur juga hanya akan berlaku 1 jam bagi orang-orang yang mati di hari Jumat dan malam Jumat. Tetapi Nabi sendiri matinya bukan hari Jumat gitu. Makanya menurut saya poinnya bukan ke itu ya. Poinnya sebenarnya adalah bagaimana kita tetap harus beramal. Coba bayangkan, ada orang bejat, wakal, terus tahu hadis ini, akhirnya dia ingin matinya di hari Jumat, terus dia mati hari Jumat betulan, gimana? Apa kemudian diampuni? Tidak juga gitu. Jadi tetap harus dilihat konteksnya seperti apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, lau ya'lamun nasu, andaikan manusia tahu, wudi al mudhari'u, fi'il mudhari' diletakkan, maudi al madi, pada tempatnya fi'il madi. Ini lau ya'lamu, ya'lam itu kan fi'il mudhari', harusnya lau aliman nasu, harusnya kan pakai madi. Kenapa kok diganti dengan mudhari'? Liyufida, agar berfaedah, agar memberi makna istimrarul ilmi, keberlangsungan ilmu, kontinuitas ilmunya. Andaikan orang itu terus tahu, gitu maksudnya. Kalau lau alima, andaikan orang itu tahu, pernah tahu kan, sekali bisa jadi. Lau ya'lamun nasu, andaikan manusia itu tahu mafinida, apa yang ada dalam adzan, ayat ta'dini, yaitu di adzan, wasoffil awal, dan pada sof pertama, ayat minal fadli, yaitu dari keutamaan,
Tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la yajidu bila an-nafiyati. Lafadznya adalah bukan lam yajidu tapi la yajidu, tidak menemukan mereka bila an-nafiyati dengan la nafi bukan lam ya. La yajidu. Wa bihadfi nunir raf'i, dan dengan membuang nun rafa, kan la yajiduna kan asalnya. Kalau pakai la nafi maka la yajiduna, tetapi nunnya dibuang. Wa huwa utawi hadfun nun, hadfun nunir raf'i ku sabitun luwatan, dan itu diakui secara bahasa, ada dalam bahasa mengada. Illa ayastahimu, kecuali dia dengan mengundi bitakhfifil mim, dengan membaca enteng mimnya, bukan ditasdid maksudnya, alaihi atas atas adzan atau soft pertama tadi, ail madkur, yaitu yang tersebut minal adzan, dari adzan wasofil awal, lastahamu, pasti mereka akan melakukan undian. Andaikan mereka tidak menemukan itu kecuali dengan mengundi, mereka akan mengundi. Wal makna, maknanya lau alimu, andaikan mereka tahu fadilatal adani, keutamaan adzan, wasofil awali, dan soft pertama, keutamaan soft pertama, wa azima jazaiha, dan agungnya balasan adzan dan soft pertama, summa la yajiduna, kemudian mereka tidak mendapati torikon, jalan yahsulunahuma, yang mereka bisa menghasilkan keduanya, bihi, dengan jalan tersebut, lidzikil waktu, karena sempitnya waktu, aulikaunihi, atau karena sesungguhnya la yu'adzinu, tidak adzan lil masjid, untuk satu masjid, illa wahidun, kecuali satu orang. Karena mungkin adzan semua, meskipun fadilah adzan itu banyak, apakah kemudian adzan akan bergantian satu duhur misalnya yang adzan 100, ya kan, ya tidak boleh satu. Laktarau, pasti mereka akan mengundi fitahsilihima, untuk mendapatkan adzan dan soft, keutamaan adzan, untuk mendapatkan adzan dan soft pertama tadi, untuk melakukan adzan dan sholat di soft pertama tadi. Walau ya'lamuna, andaikan mereka tahu ma fit tahjir, apa yang ada di dalam berpagi-pagi, ayat takbir, yaitu berpagi-pagi, bi ai sholatin, dengan sholat apa saja, karena yang ada, wala yu'ariduhu amrul ibradi, dan ini tidak bertentangan dengan perintah untuk membuat dingin untuk sholat duhur. Karena di dalam duhur itu abridu bi sholatid duhri. Ada kasus orang mau adzan masih panas tenteng, disuruh oleh Nabi abridu, tunggu dingin gitu kan. Kemudian mau adzan lagi, abridu, tunggu dingin. Lah, menunggu dingin itu kan takbir itu bersegera toh. Begitu adzan langsung masuk waktu, harusnya bersegera untuk melakukan sholat gitu kan. Tapi ada perintah untuk ibrod, untuk menunda, tidak langsungan, yaitu ketika kondisi panas. Li'annahu, karena sungguhnya ibrod lidduhri takhirun qalilun, itu hanya menunda sebentar, bukan kemudian menunda dari misalkan adzannya jam 11:30 ditunda sampai jam 2:30, enggak. Jadi ditunda sebentar agar lebih dingin. Itu konteks dulu. Kalau sekarang kan sholat tuh di bangunan-bangunan, sudah ibrodnya sudah hasil, sudah tercapai gitu loh, tanpa harus menunda waktunya. Lastabaku ilahi, pasti mereka akan berebutan untuk melakukan bersegera melakukan sholat tadi, ayat tahjir, yaitu bersegera melakukan sholat tadi. Walau ya'lamuna ma fil atamati, andaikan mereka tahu apa yang ada di dalam sholat isya wasubi, dan sholat subuh, aima, yaitu sesuatu fi sholatil isya, yang ada dalam sholat isya wasubi dan sholat subuh, fi jamaatin, dalam sholat jamaah, minas sawabi, dari pahala. Andaikan mereka tahu pahalanya sholat subuh dan sholat isya berjamaah, la atauhuma, pasti mereka akan mendatangi keduanya, walau habwan, meskipun dengan merangkak, bifathil ha'i, dengan fathah haknya, wasukunil muwahadati, dan sukun huruf yang tidak ada titiknya. Ai walau kanal idyanu, yakni meskipun mendatangi sholat jamaah tadi, masyan, berjalan, alar rukabi, di atas lutut-lutut mereka, wal yadaini, dan kedua tangannya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Malikun wa Ahmad wal Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i wa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.